Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammad Al-Quran ingin melakukan wawancara mengenai penyakit kronis. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Sebelumnya, apakah wawancaranya ingin dilakukan di sini saja Ibu? Sini aja. Bisa kita ulang Ibu? Nah, sebelumnya Ibunya ini namanya siapa? Indun Juwaria. Bu Indun Juwarian ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu Ibu ini mengidap penyakit apa gitu? Gagal ginjal awal mulanya itu dari hipertensi. Gagal ginjal awal mulanya dari hipertensi gitu ya. Nah, sudah berapa lama Ibu ini terkena penyakit ginjal? Kurang lebih 9 tahun. Nah, 9 tahun gitu, berarti sudah lama gitu ya. Sudah. Nah, kalau awal mulanya ini gara-gara hipertensi tadi gitu. Iya. Nah, terus untuk menyaring hasil metabolismenya itu bagaimana itu? Jika ginjalnya sudah rusak. Jalan satu-satunya harus wadi atau hemodialisa ke rumah sakit. Soalnya ginjalnya sudah tidak bisa memproses, otomatis kita harus pakai jalan penyaringan itu lewat cuci darah itu tadi. Jadinya itu biasanya dilakukan berapa kali? Satu minggu 2 kali, Senin sampai Kamis. Bisa kan bukan? Ya, Itu dilakukan secara rutin. rutin. Ya, tidak boleh dikurangi soalnya nanti kalau dikurangi itu akan menyumbat pernafasan. Soalnya kotorannya semakin numpuk, semakin banyak itu. Seperti itu. Pokoknya mengidap penyakit ginjal itu kan ada pantangan makanan dan minumannya Ibu. Iya. Nah, itu apa saja yang tidak boleh dimakan dan diminum? Yang tidak boleh dimakan itu ya banyak sekali. Tapi yang boleh dimakan itu terutama daging, sayuran itu tidak boleh. Terus kalau minuman itu sing instan itu tidak boleh juga. Terus buah tambah nggak boleh sama sekali. Kalau disetup boleh makan buah, dikukus itu loh. Nah ini boleh dimakan soalnya kandungan airnya kan udah hilang tuh itu. Buah apapun nggak boleh sebenarnya dimakan, boleh asal disetup semua itu. Nah, buahnya disetup tuh gimana nih Bu? Buah Iya. ya dikukus umpamanya kok dari inginnya itu buah pisang itu dikukus dimakan. Pisang itu malah kandungannya racunnya banyak sekali itu. Itu sebenarnya kalau dimakan bagi orang gagal ginjal itu terus menyerapnya ke tubuh itu racunnya nempel itu susah itu. Kalau dicuci itu susah hilang. Kan itu kadang itu risikonya kalau makan itu. Teman saya itu kemarin itu ada yang sempat drop terus meninggal juga ya gara-gara makan pisang itu. Makanya semua makanan inginnya buah itu ya harus disetup dulu. Gitu. Nah, kalau dalam sehari-hari Ibu biasanya minum berapa mili? Minumnya itu kurang lebih maksimal itu 600 mili. Nah, kalau misalkan Ibu kalau minumnya kebanyakan itu ada efeknya apa itu? Ada efeknya itu ke paru-paru soalnya air kan tidak bisa diproses sama ginjalnya, otomatis airnya itu meluber atau mengalir ke paru-paru, menyumbat ke paru-paru, otomatis pernafasannya itu sesak langsung ya tersumbat itu. Bahkan kalau enggak ke paru-paru ya ngalir ke perutnya kadang kan kelihatan orang itu kan besar tuh perutnya. Itu biasanya ke situ atau bahkan ke kaki juga bisa bengkak. Itu ya. Ibu, apa Ibu ada keluhan selama mengalami gagal ginjal? Pertama itu keluhannya banyak, bahkan waktu itu menyerang ke paru-paru, jantung juga keserang itu. Nah itu awal mula pas waktu itu sakitnya ampun ya. Tapi dengan izin Allah masih dikasih umur sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah. Itu keluhannya. Kalau waktu ndak dijaga minumnya
itu ya langsung sesak gitu, sering masuk ke ruang IGD itu. Nah, itu sore bahkan kalau perawatnya itu sampai hafal. Tapi sekarang alhamdulillah tidak. Nggih, alhamdulillah. Pokoknya meskipun nggak jaga minum, tapi kalau dibikin happy hatinya insya Allah tidak. Gitu. Seperti itu. Ini saya rasakan hari ini terus. Kalau biasanya ibu sesak nafas itu kenapa nih ibu? Minum atau bahkan nih kalau sekarang akhir-akhir ini ada biasa kata-kata itu pokoknya kurang enak di saya rasakan gitu, itu mempengaruhi juga. Itu biasa mempengaruhi. Iya itu dulu itu kebanyakan air, tapi sekarang kebanyakan air itu enggak mempengaruhi ya, alhamdulillah. Cuma ya itu aja bikin hati happy ya itu. Senang gitu. Obat-obatan apa yang biasanya ibu konsumsi untuk penderita gagal ginjal itu? Yang pertama itu amlodipin darah tinggi itu yang khusus itu, soalnya tensinya kan terlalu tinggi terus ya, kan hipertensi itu awal mulanya. Terus selain itu biasanya kalau sudah ke gagal ginjal kan kulitnya ini kering, nah itu sering gatal-gatal toh. Nah saya tambah obatnya itu obat gatal namanya itu obat gatal pokoknya lupa saya itu. Terus ketiganya kadang nek jantungnya merasa ada ndak enak gitu ya, jarang-jarang saya minum obat jantung itu 3 sama Cefixin kan saya itu pakai tunneling biar darahnya nggak menyumbat lancar, itu obatnya itu 3 saya minum. Yang pastinya itu obat gatal, darah tinggi sama Cefixin untuk memperlancar darah. Ya itu. Nafsu makan kalau memang makannya kurang enak, nah itu vitaminnya baru saya makan. Saya minum kan berupa sirup. Iya itu jarang, enggak terus-terusan saya minum. Karena obatnya ya agak mahal itu. Kata dokter kalau memang reaksinya tubuhnya makannya berkurang itu boleh diminum. Kalau udah enakan enggak bisa diminum enggak apa-apa. Apakah gagal ginjal ini mempengaruhi kehidupan ibu sehari-hari? Ya memang mempengaruhi, soalnya kerjanya aktivitas sehari-hari kan enggak bisa maksimal. Iya, kayak contohnya saya itu ya selain ngajar ya tani juga. Nah, makanya itu tani ini sudah saya hentikan, sawah sudah tak suruh garap orang lain. Jadi cuma ngajar di TPQ dan di TK, di RA itu pagi dan sore itu. Tapi wali murid santri juga ngerti ya, menyadari. Habis itu waktu itu saya keluarnya itu perutnya mual sama muntah itu enggak berhenti. Terus sama dokter itu dikasih sirup untuk mencegah biar perutnya enggak sakit lagi. Tak minum. Nah, itu salah satu kejadian awal mula dari gagal ginjal. Adik yang tahu, Mbak, sikil sampean kok dari ujung kaki sampai rambut itu berubah jadi putih. Lah mari gitu saya ndak terasa, sama dokternya di tensinya 210 waktu itu. Nah, tinggi terus waktu itu ibu mau dirujuk kemana? Saya minta dirujuk ke RSMR itu Lamongan. Habis itu yang nangani dokter Fajar bilang kalau tensinya ndak turun-turun, ibu bisa dinyatakan langsung divonis gagal ginjal gitu. Terus gagal ginjal itu gimana dok? Jalan satu-satunya ibu itu harus cuci darah lah. Sedangkan
saya cuci darah kan nggak tahu cuci darah kayak apa. Saya kirain dadanya disikat, diberat, disikat. Lah saya itu semalam ku mikir gak mari-mari, nggak mau dicuci, aku nggak mau dicuci dok. Kenapa bu? Takut sakit ya dok. Nggak sakit. Wes dirayu-rayu, habis itu dirayu-rayu, lah malah tambah parah Mbak. Akhirnya muntah darah. Kan mboten tak minumi ya kan panas, darahnya panas kan tak minum, akhirnya airnya ndak bisa ginjal, ndak bisa merosot kan ke paru-paru itu, kembali akhirnya muntah darah. Itu kejadiannya. Bu, berarti hipertensi itu bisa ke ginjal. Setahu saya kok cuma Pak itu kebanyakan. Biasanya banyaknya stroke kan Bu. Kalau Itu makanya itu kebanyakan di rumah sakit itu sing rating sama saya itu ya gagal ginjal apa itu darah tinggi itu hipertensi itu, terus sama itu apa itu loh biasa itu loh enggak itu loh kayak sing kemarin jadi anu mak didi loh diabetes itu yang kono, tapi kebanyakan yang temannya ibu hipertensi saya sepuh-sepuh kayak ini. Kenapa bu hipertensi gitu datangnya gitu senang. terus ini Bu, kalau cuci darah yang nonton pakai BPJS nopo? BPJS kalau udah pakai BPJS aduh ya ampun. Mandiri nggak Enggak. cuci darah? Mandiri itu satu kali cuci itu 1.200.000. Nggak tahu sekarang 250 insya Allah. Kemarin sempat saya tapi biar rumah sakit untungnya kok yo menyadari pernah 2 bulan Mbak Iki ndak kan Pak pesen di teman bahkan bayar BPJS aja sampai telat. Soalnya ibunya anu kan terus gak iso numpak sepeda geser riwari ini. Terima kasih banyak nih atas kesabarannya untuk diwawancara. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Ibu. Halo, saya Zulkifli sebagai ibu. Halo, saya Tiara Mawati. Saya di sini sebagai dokter. Hai, saya Nurul Fauzia. saya Rahma Laila Sofia. Kami berdua sebagai tetangga. Hai, saya Novita Diansa Fitri. Saya Sylvia Intan Sabila. Kami berdua sebagai perawat. Hai, saya Zakia Terus Isbaya. Saya Dinda Turmawdani. Kami berdua sebagai anak. Hai, saya Fadila. Saya sebagai apoteker. Hai, saya Radina Putri Daila sebagai perawat desa. Hai, saya Valena Fani. Saya di sini sebagai resepsionis. Hai, saya Nabila Afifa. Saya Siti Hovifa. Kami berdua sebagai petugas lab. Bu, kula nggak ada video lucu nih kita. Jenengan tingali. Apa ibu? Karaoke bun, jurine niki sok iman. Jenengan terus napa boten? Ya waktu itu diseling nggak dipikir sobat terus. Boten semerap niki ngomong rodok-rodok. Sila, udah diproses. Nggih. Ya. Bu, sing ngono ya nek. Jenengan istirahat rumiyin mawon. Kendara sing ngono iki. Apa yo? Kula timbali perawat rumiyin nggih, Bu. Bu, sing kula sekedap. Kula niku telepon Mbak Rumiyin nggih. Sekedap. Oh, Bu. Assalamualaikum. Mbak, niki Ibu sakit sirahe. Ya menawi niku di teleponaken ten rumah sakit di kangen betul tuh klinik kota pundi. Oh, nggih. Nggih, nyampun. Assalamualaikum. Bu sekedap nggih kula niku nimbali yang rumiyin mbak menawi wonten ten Jawi nggih. Nggih. Mbak. Niku mbak ini kenapa ya? Apa ibu kula? Oh, nggih. Apa mbak? Lalu, Bu, lalu apa? Gede ini niku ibu
Iki wis tak iku yo tak telepon yo. Tak telepon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu kenapa? Pusing. Ini kalau mendeto ya lho. Dua terus niku ngeluh kepalanya sakit. Terus kula bukatan mriki. Ibu ada riwayat sakit apa? Nah ini aku mboten semarap kula. Bapak namanya jangan periksa rumahnya. Kula tensi Bu. Nggih, monggo Ibu. Sakit. Ini kita angkat. Bu, ini tensinya tinggi. Gimana kak dirujuk aja ke rumah sakit? Gimana Mbak? Nggih, mboten napa-napa Mbak. Dirujuk mawon. Nggih, tensinya tinggi 220. Nggih. Si do piye iki? Dirujuk iki Mbak nang rumah sakit. Oh ya wis tak terus ae. Saya enggak mau apa nanti. Bu. Bawa bantal ya. Nggih. Harus kimute. Alah nyebut dia. Mbak ini Mbak mau daftar ibu saya. Oh iya mbaknya di sini dulu mbak. Sampai bantu ibu ini masuk ke bed ya mbak ya. Mbaknya di sini administrasi dulu. Ini diisi nama, umur, nama ibunya. Terus apa lagi ya? Sudah. Ada di ruang berapa? Di UGD dulu nanti ruangannya kita kabarin. Oh, habis ini saya pasang infus dulu ya. Ini saya tensi dulu ya. Ini darahnya masih tinggi Mbak, 220. Terus gimana Mbak? Sebentar ya, saya panggilin dokternya dulu. Iya. Dokter, ini ada pasien satu yang masuk, terus tadi katanya keluarnya itu pusing, terus katanya di rumah itu darahnya masih tinggi 220, terus barusan saya tensi itu darahnya masih 220. Mungkin dari tindakan dokter gimana ya, Dok? Oke kita cek dulu ya ruangannya. Baik, Dok. Sini Bu. Saya dokter Tia, saya yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Baik. Gimana tadi Ibu? Bisa menceritakan? Tadi itu ibu saya kan mau ambil minum, terus katanya kepalanya pusing, terus ya lemas gitu loh. Tadi kan ibu udah saya tensi ya dokter, tekanan darahnya ibunya tuh masih tinggi, katanya di rumah itu udah dicek ya sama perawat di sana. Saya cek lagi ya. Iya. Masih Ibu? Sang sendiri. Apa kan Ibu? Masih.
komplikasinya dulu. Nah, untuk sementara tadi kan sudah diambil ya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan cek laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan penyakitnya. Nah, untuk pihak keluarga, nanti untuk hasil labnya bisa diambil nanti sore ya. Baik, sama-sama. Terima kasih. Atas nama Ibu Zurotun. Iya, Ini ya Mbak hasil labnya. ini dibawa ke perawat yang jaga ya, Pak? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi gini dokter, tadi kan hasil labnya udah keluar lah. Setelah saya analisa sama Sulfi itu ibunya ternyata mengidap penyakit gagal ginjal. Kan katanya tadi itu gini ya dok, ibunya itu kalau habis dari sawah itu sering mengonsumsi kayak minuman marimas gitu kan, padahal seharusnya enggak. Terus pola makan ibunya juga tidak teratur. Jadi ini hasil labnya, terus ibunya itu pernah punya riwayat keluarganya itu pernah mengidap hipertensi, terus ibunya ini berawal dari hipertensi terus ke ginjalnya. Oke, kalau gitu sekarang mari kita ke ruangan dulu untuk memberitahu terkait seperti ini. Selamat sore Ibu. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan lab tadi ibunya mengidap penyakit gagal ginjal. Nah, jadi awal mulanya ibunya ini kan terkena hipertensi ya. Iya. Nah, terus hipertensi itu akhirnya komplikasi ke gagal ginjal. Nah, mungkin ibunya waktu dulu sering meminum minuman yang instan, nah, itu bisa mempengaruhi gagal ginjal ibu karena kandungan yang berada dalam dalam minuman instan itu tadi bisa mengendap di ginjal dan akhirnya membuat gagal ginjal. Apakah ada solusinya ya dok? Nah, solusinya ini bisa dilakukan HD atau cuci darah 1 minggu 2 kali dilakukan secara rutin, nggih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo. Atas nama Ibu Zurotun. Gak mau anak Ini ya Mbak obatnya. Diminum sehari 3 kali sebelum makan ya Mbak. Jangan sampai telat ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya Mbak, iya Ya udah lah, jare aku kan tekan dari rumah sakit. Nggih, ampun mari tok. Rumah sakit nopo? Niku. Napa niku dek wingi kan ngawur sirahe terus dibetoten rumah sakit. Oh, berarti rawat inap deh wingi. Boten rawat jalan dan rumah sakit niku. Nek rumah sakit laporan baik. Niku terus napa niku gagal ginjal. Ngoten niku lho. Asline sih kena niku hipertensi. Semari ngono kok kena ginjale. Makanya Mbak dijogo makme. Nggih. Gimana nih minuman sing ngono ku lho, Mbak? Iya. Nggih, Mbak niki dablek ibu e. Ngoten iku ibu e. Mbak Yesi kali Mbak Dinda nggih dijogo ibune. Nggih, pun kula jaga niki. Niki pun dadi sak minggu cuci darah. Lho, cuci darah barang.